Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dinihi wa kafa billahi syahida, amma ba'd. Yang terhormat kepada narasumber kita pada sore hari ini, Bapak Denny Asy'ari MA Darto Amarajo, pada para hadirin dan pemirsa Suara Muhammadiyah TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi dalam program spesial Ramadan 1445 Hijriah PT Syarikat Cahaya Media Suara Muhammadiyah dengan tema spiritualitas Ramadan untuk peradaban yang berkemajuan. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan sore hari ini kita ada di salah satu rangkaian agenda Ramadan Suara Muhammadiyah, Pak, yaitu Bincang Buku Ramadan, yang insya Allah akan ada beberapa agenda lainnya juga selain bedah buku. Kemudian ada pameran Pusdalitbank di SN Tower lantai 8, dan juga agenda-agenda lain. Ada tadi kita sudah membagikan takjil pada tukang beca. Sebelum kita lanjut ke acara inti ini, kita kedatangan tamu spesial ini, Pak Denny Asy'ari. Pak Denny ini menulis buku Dari Teks Menuju Konteks, Transformasi Suara Muhammadiyah Menuju Pusat Syiar dan Bisnis Muhammadiyah, di tempat yang insya Allah luar biasa ini. Dulu Buya Syafi'i Ma'arif Allahu Yarham, saat peresmian geraha Suara Muhammadiyah, tidak menyangka adanya geraha Suara Muhammadiyah. Mungkin beliau juga akan terharu juga ketika kini Suara Muhammadiyah sudah memiliki hotel Suara Muhammadiyah Tower. Pak Denny ini penulis langsung ini, jadi sohih lah ya. Info A1-nya. Jadi sebelum mengupas tentang apa sih isi buku Teks Menuju Konteks ini, mungkin bisa perkenalan dulu Pak Denny. Mungkin saya bisa baca ya, ada profil penulis, tapi kan lebih afdol langsung dari Pak Denny Asy'ari. Ini buku keberapa Pak Denny? Dan apa, dulu aktivis KFM katanya ya Pak ya. Nah, ini perkumpulan Pak Denny menuju penulis ini seperti apa? Baik Pak Rizky, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa tentunya sore ini saya diajak diskusi buku, dan belum pernah memang Suara Muhammadiyah mendiskusikan buku saya, sepertinya baru kali ini gitu. Rata-rata yang mendiskusikan buku saya ya teman-teman di luar Suara Muhammadiyah, karena kalau di Suara Muhammadiyah jeruk, makan minum jeruk katanya. Ya Mas Rizky, saya sama kayak teman-teman ini IMM ya. Ya, saya sama kayak kalian semua. Saya dari kader IMM ya, yang biasa ya, hidup hanya dari burjo ke burjo, dari angkringan ke angkringan, ya kan. Tetapi membuat semangat nggak pernah pudar gitu ya. Dan memang untuk terus naik itu jangan pernah cari kesenangan. Prinsip saya seperti itu dulu. Ya, apalagi kita mahasiswa ya, semester 1, semester 2, semester 3, kalau perlu hentikan kiriman orang tua di semester 1, hentikan kiriman orang tua di semester 2, cari kesusahan ya, cari tekanan, cari tantangan kalau ingin jadi orang gitu kan. Tapi kalau nggak ingin jadi orang, teruskan semester 1 transfer sebanyak-banyaknya, semester 2 transfer orang tua sebanyak-banyaknya gitu kan. Karena kita sudah diajarkan mapan dari awal. Nah, prinsipnya saya dari awal memang mengajarkan diri saya lah diri yang tidak mau mapan gitu. Nah, ya dari berbagai macam akhirnya terjerumus pada dunia tulis menulis gitu Mas Rizky. Ya, nulis yang tadinya hanya di majalah-majalah kampus gitu,
Ya sekarang kayak Mas Christopher memberanikan diri ke media-media umum, publik gitu ya, kayak KR, Republika gitu ya. Walaupun tidak sekali kirim kemudian diterima gitu ya. Saya masih ingat saya mengirim tulisan ke KR itu ada 79 kali artikel. 79 artikel saya kirim ditolak, dikirim ditolak, dikirim ditolak gitu ya. Tapi saya nggak pernah putus asa. Yang penting saya bikin artikel, tulisan saya kirim ke KR gitu. Nah baru ingat saya itu di tulisan yang ke-80 baru KR terima tulisan saya, dan itu pun bukan di kolom artikel tapi di kolom suara mahasiswa waktu itu. Sangat kecil sekali. Kalau HR-nya kira-kira sekitar 75.000 lah gitu ya. Beda dengan yang kolom artikel. Kolom artikel itu sekitar 225 ya Pak Is ya? 225. Kalau yang kolom mahasiswa itu HR-nya 75.000. Nah saya hampir 80 kali kirim artikel ya, 79 kali baru ke 80 diterima, dan itu pun akhirnya yang 75.000. Nah tetapi itu justru menjadi starting point saya, itu semangat awal untuk terus menulis ini gitu. Dan pertanyaan kemudian, apakah yang 79 naskah yang ditolak itu sia-sia gitu? Ternyata tidak juga gitu. Ternyata 79 naskah yang ditolak oleh media itu saya coba suntik, saya coba edit, saya coba tata ulang bahasanya, kemudian saya layout menjadi sebuah naskah buku, saya kirimkan pada saat itu ke Resist Book ya. Nggak disangka-sangka ternyata naskah saya yang ditolak oleh koran-koran selama ini saya layout menjadi sebuah buku. Akhirnya oleh Resist Book diterima menjadi naskah buku, dan inilah buku saya pertama pada saat itu di sekitar tahun berapa ya, saya masih mahasiswa pokoknya ya. Dan saya beri judul waktu itu Pemberontakan Kaum Muda Muhammadiyah. Bukunya sudah habis, tapi kalau di searching di Google masih ada. Judulnya Pemberontakan Kaum Muda Muhammadiyah. Dan buku itu adalah buku tulisan-tulisan yang naskahnya ditolak oleh banyak media, saya kumpulkan menjadi satu buku. Kira-kira itu Mas. Dan kemudian saya jadi candu aja nulis gitu. Termasuk nulis hal-hal yang romantis lah kira-kira. Ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk Mbak Denia. Dulu saya pernah baca juga ada Selamatkan Muhammadiyah. Nah itu terinspirasi dari bukunya Pak Amin Rais. Saya Selamatkan Indonesia, terus ada Selamatkan Muhammadiyah itu ya Pak. Nah terkait buku yang ini keberapa Pak? Yang ini Pak? Kalau buku sendiri, ini buku saya ke-8 ya. Kalau yang sendiri ya. Kalau yang juga ada buku bareng teman, ada yang kontributor gitu ya, ada yang editor, ada yang penyunting, tapi yang murni sendiri ini buku saya ke-8, dan mau terbit buku yang ke-9 tapi terkendala sedikit lagi insyaallah. Insyaallah semoga bisa kita nantikan buku berikutnya. Latar belakangnya Pak, kalau buku teks menuju konteks ini. Nah latar belakangnya sebenarnya apa ya, sederhana. Jadi Bapak Ibu semuanya, kita sudah tahu bahwa Suara Muhammadiyah itu kan usianya sudah 100. Ini teman-teman ada yang tahu berapa usianya? Kalau ada yang tahu saya kasih buku satu. Ada yang tahu? Hah? Nggak tahu, ya. Plus. Ya sekitar 108 kalau nggak salah. Kalau 1915 108 ya, 108. 109. Ya, pas tepat besok Agustus itu milad Suara Muhammadiyah yang ke-109 gitu. Insyaallah akan dirayakan di IKN barengan sama upacara ini, upacara negara, upacara pemerintahan. Nah, latar belakang sederhana, 1 abad Suara Muhammadiyah itu fokusnya pada transformasi literasi. Nah, Suara Muhammadiyah ini kan 19 ya lahirnya. Dan kita bisa bayangkan di 1915 itu orang yang masih buta huruf ya, orang yang belum tahu tulis baca ya, zaman batu orang menyebutnya. Kita jangankan merdeka, Sumpah Pemuda 1928 saja masih jauh gitu ya. Tetapi Kiai Dahlan bersama para sahabatnya itu memberanikan diri itu menerbitkan media yang kita kenal Suara Muhammadiyah.
Coba kita bawa alam kita ke alam 1915. Kira-kira bagaimana seorang Kiai Dahlan begitu dia nekat gitu ya, menghadirkan sebuah gagasan literasi yang di zaman itu ya orang punya tradisi ya. Ya saya sering membayangkan persis seperti seorang menjual sisir kepada apa? Kepada komunitas biksu. Ya. Bisa dibayangkan bagaimana Bapak Ibu semuanya kita jualan sisir ke komunitas biksu. Apakah seorang biksu ini mau membeli sisir? Buat apa? Kepalanya botak. Ya, tidak mungkin. Tetapi Kiai Dahlan seperti itu kira-kira. Orang nggak bisa tulis baca, ya tidak ada tradisi ilmu, tetapi dia terbitkan majalah Suara Muhammadiyah. Ya, dan ternyata itu tidak sekedar menerbitkan gitu ya, tetapi majalah yang memberikan banyak inspirasi. Nah inilah salah satu yang saya sebut salah satu kebertahanan Suara Muhammadiyah itu, karena media ini mampu menginspirasi gitu ya. Ya salah satunya SM itu menginspirasi lahirnya misalnya media pusat Indonesia yang digawangi oleh Sukiman dan Hatta misalnya. Dan termasuk untuk internal kita, Suara Muhammadiyah itu menginisiasi hadirnya lahirnya Suara Aisyah ya. Majalah Suara Aisyah 1926 yang dulu dikenal dalam rubrik Suara Perempuan ya Pak Isya. Suara Perempuan dulu tahun 1924-25, kemudian 26, kemudian berinisiasi kalau dia keluar dari rubrik itu dan menghadirkan majalah, kemudian lahirlah majalah Suara Aisyah. Begitu juga di paruh pertengahan abad 20 banyak tokoh-tokoh tokoh-tokoh Muslim lahir melalui Suara Muhammadiyah. Misalnya kita menyebut Amin Rais. Amin Rais itu yang lahir dari Suara Muhammadiyah. Ada Syafi'i Ma'arif juga lahir dari Suara Muhammadiyah. Bahkan MH Ainun Najib juga saya catat juga lahir dari Suara Muhammadiyah. Dan ada lagi sebenarnya Pak Mahfud MD juga pernah lahir dari Suara Muhammadiyah ya. Dan banyak tokoh-tokoh Nah dan terakhir tentu adalah adanya Pak Haidar Nasir ya, termasuk Pak Malik Fajar, Pak Diponegoro. Itu adalah tokoh-tokoh intelektual muslim yang lahir di paruh abad kedua itu melalui Suara Muhammadiyah. Nah itulah kemudian kenapa Suara Muhammadiyah itu saya sebut tidak sekedar publishing media, tetapi dia menginspirasi. Dan ini juga yang membuat salah satu kebertahanan media ini ya. Kemudian yang kedua, Suara Muhammadiyah itu melampaui menurut saya, melampaui mindset dan alam pikir masyarakat yang ada pada saat itu. Bagaimana ketika masyarakat masih tradisi misalnya untuk ruqyah misalnya, Muhammadiyah melalui Suara Muhammadiyah di tahun 1923 itu sudah mendorong model hitung-hitungan hisab ya. Sementara pada saat itu masih tradisi ruqyah. Dalam ilmu kesehatan dulu masih dikenal dengan bong supit, istilahnya saya tidak tahu. Bong supit. Ya, bong supit itu yang model sunat tapi tradisional. Muhammadiyah sudah memperkenalkan alat-alat yang modern. Itu belum merdeka 1923 itu ya. Begitu juga dalam tradisi keberagamaan gitu ya. Ya ketika orang masih menjadikan ziarah kubur itu sebagai pola-pola pendekatan kepada Tuhan gitu ya. Tetapi Muhammadiyah mereformasi semangat itu dengan cara yang lebih berbeda. Nah ini saya memberikan beberapa catatan dan semua yang dilakukan melalui Suara Muhammadiyah itu semangatnya saya lihat itu memberikan inspirasi, itu yang membuat kemudian bertahan. Dan sampailah di usia 1 abad ya. Nah dari 1 abad ini ada pertanyaan saya waktu itu, kalau SM itu menginspirasi lahirnya pendidikan di Muhammadiyah, SM menginspirasi melahirkan rumah sakit Muhammadiyah, SM menginspirasi bagaimana kemudian lahirnya metode hisab di Muhammadiyah, SM menginspirasi bagaimana transformasi perdukunan pada kedokteran misalnya. Pertanyaan saya pada saat itu, apakah SM Suara Muhammadiyah
sudah menginspirasi hadirnya sebuah gerakan ekonomi? Apakah SM sudah menginspirasi menghadirkan kader-kader entrepreneurship? Apakah SM sudah menginspirasi lahirnya gerakan ekonomi secara jamaah? Nah, jawaban saya pada saat itu, saat buku ini akan saya tulis, belum. SM bisa saja telah menginspirasi lahirnya rumah sakit, lahirnya perguruan tinggi, lahirnya sekolah-sekolah, lahirnya metode hisab, lahirnya berbagai macam gagasan dan pemikiran, tapi SM menurut saya belum menginspirasi lahirnya gerakan ekonomi secara nasional. Oleh karena itu, memasuki abad kedua, saya menulis buku ini. Sudah saatnya di abad kedua, yang selama ini SM gerakannya dalam bentuk dakwah teks, ya. Di abad kedua kita ingin transformasikan teks menjadi gerakan konteks, kira-kira seperti itu. Kalau teksnya yadul ulya khairum min yadi sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, maka di abad kedua ingin kita wujudkan tangan di atas yang lebih baik itu tangan yang seperti apa? Tangan yang secara ekonomi tentu mapan. Ini yang kita ingin kontekstualisasikan. Begitu juga innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan, misalnya ka'annahum ka'al-bunyan marsus, misalnya. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjihad di jalannya dalam kondisi shaffan, misalnya. Shaffan apa? Berjamaah, berbaris-baris. Itu dalam bentuk teksnya. Kita ingin transformasikan teks itu menjadi konteks, merupakan wujud gerakan ekonomi jamaah. Seperti hari ini hadirnya SF Corner di berbagai daerah, hadirnya Lokman retail kita di berbagai daerah, ini wujud dari teks yang surat As-Saff tadi sebenarnya. Dan begitu juga nanti akan hadirnya hotel-hotel ini di berbagai daerah. Jadi semangat awalnya hanya itu, Pak Rizky, ingin mentransformasikan gerakan teks menjadi konteks, atau bahasanya Ustadz Adi Hidayat, dakwatul talaq ila dakwatul bunyat, kira-kira gitu. Dakwah yang dari pena kemudian berganti menjadi dakwah dalam bentuk bangunan-bangunan. Nah, semangatnya seperti ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Denny. Jadi memang dalam Suara Muhammadiyah kita juga bisa membaca bahwa Kiai Dahlan atau Muhammadiyah itu sendiri merupakan gerakan amal, ya Pak. Gerakan amalia, tafsir amali ya kalau kita kenal. Jadi ingin menjadikan tulisan atau gagasan-gagasan itu dalam kehidupan sehari-hari, ya, seperti itu ya. Kemudian dalam buku ini jika kita cermati ya, ada 5 bab ya Pak Denny ya. Tadi Pak Denny sudah sampaikan terkait Suara Muhammadiyah tadi sebagai pusat siar Persyarikatan Muhammadiyah. Kemudian ada Suara Muhammadiyah di tengah perubahan yang merupakan transformasi di era digital ya Pak Denny ya. Kemudian ada Muhammadiyah dan Gerakan Ekonomi Umat. Dari transformasi Suara Muhammadiyah dari teks menuju konteks, serta inovasi dan pilot project bisnis berbasis jamaah. Nah, kan Pak Denny sekarang di Suara Muhammadiyah full ya Pak ya. Ini sudah ada SM Tower di Jogja. Ini berapa kamar Pak? Di 59. Kemudian kemarin sebelum Ramadan ya kita meresmikan di Derau, Kalimantan Timur. Itu berapa yang di sana? Itu 112 kamar. 112 kamar. Lebih besar. Nah, adakah antara dari teks menuju konteks ini keberlanjutannya seperti apa Pak Denny? Dengan unit-unit SM Tower, kemudian ada lain, ada SM Logistik, ada tadi ya Lokmart ya Pak Denny, seperti itu. Ya, bahwa ya jelas bahwa buku ini tentu memberi satu landasan inspirasi ya, bahwa saya setuju dengan dakwah di panggung-panggung, saya setuju dengan ceramah di mimbar-mimbar gitu ya, saya setuju dengan tampilnya banyak-banyak dalil, tapi itu tidak cukup untuk merubah kehidupan masyarakat.
Kita tidak bisa sekedar la yugairullah la yugairu ma in anfusihim wa la yugairullah la yugairullahu biqaumin hatta yugairu man bi anfusihim misalnya. Kan kita tidak cukup sekedar menampilkan ayat, tidak cukup menampilkan hadis. Seperti yang dilakukan Kiai Dahlan. Ketika Kiai Dahlan mengajarkan surat Al-Maun araital ladzi yukadzibu biddin misalnya. Apakah hanya itu yang dihafalkan oleh para santrinya bolak-balik? Kan tidak. Tapi Kiai Dahlan justru mengatakan apa yang sudah kamu amalkan, apa yang sudah kamu gerakkan dari surat Al-Maun araital ladzi yukadzibu biddin itu kata. Nah, sebelum satri-satrinya menjadikan surat Al-Maun araital ladzi yukadzibu biddin sebagai gerakan nyata, hadirnya Panti Jompo, hadirnya PKU penolong kesengsaraan umum, Kiai Dahlan masih takut gitu. Apakah kamu tidak mengamalkan itu kan gitu. Nah, artinya yang kita pahami di lingkungan Muhammadiyah, teks hadir bukan sekedar teks. Teks itu ada ruangnya, teks itu ada konteksnya. Maka teks akan berbunyi dia ketika dia menjadi sebuah konteks. Teks akan berbunyi ketika dia menjadi sebuah gerakan. Apa artinya kita menyampaikan tentang dalil-dalil zakat, sedekah, tetapi secara konteks tidak ada gerakannya, maka ini tidak akan berbunyi. Oleh karenanya dalam segmen ini saya ingin membunyikan dalil-dalil soal ekonomi dalam bentuk gerakan, kira-kira seperti itu. Apakah telah selesai? Belum, ini baru awal ya. Mudah-mudahan usia saya panjang, badan saya sehat. Kita akan terus gerakan dan semangat kita bahwa dari teks menuju konteks ini tidak bisa sendiri-sendiri. Kita ingin gaungkan dan dorongkan melalui buku ini. Saya kasih contoh bahwa ke depan kita tidak mampu dan tidak mungkin untuk menggerakkan ekonomi umat itu secara nafsi-nafsi, tidak mungkin. Secara personal tidak mungkin ya. Dan saya beberapa kali forum menyampaikan yang bisa menghadang dan melawan kekuatan oligarki ekonomi di negeri ini adalah kekuatan ekonomi jamaah. Itu yang akan mampu. Walaupun ada seorang Khairul Tanjung, seorang miliarder, walaupun ada seorang Sandiaga Uno, seorang miliarder, tapi yakin saya dia tidak akan mampu menghadang kekuatan oligarki ekonomi di negeri ini. Dan yang bisa menghadang kekuatan oligarki ekonomi itu adalah hanya satu-satunya jamaah. Dan insya Allah jamaah itu adalah jamaah Muhammad ya. Kira-kira seperti itu. Selain itu Apa lagi? dalam menulis ini pada ini kan Suara Muhammadiyah saking sibuknya gitu, menulis bagi Pak Denny itu seperti apa Pak? Baik. Ya. Iya, saya itu apa ya? Saya nulis itu belajar sama Pak Isnadi sebenarnya. Saya nulis juga belajar sama Pak Muarif di sini. Ya cuma saya agak berbeda. Saya itu menulis itu ada memang dari dulu ya. Dulu ketika saya menulis itu dengan pikiran gitu ya, dengan alam pikir gitu. Memang agak ada berat gitu. Kita dibebani dengan teori-teori gitu. Jadi saya penulis itu ya sudah apa yang saya rasakan, maka muncul teori saya ini, menulislah dengan apa yang Anda rasakan gitu. Tapi bukan menulis dengan apa yang Anda pikirkan. Karena menulis dengan apa yang Anda pikirkan itu jauh lebih berat dengan menulis dengan apa yang Anda rasakan. Dan konten itulah yang membuat kemudian saya sedikit hobi saja, hobi dan mengalir. Jadi ketika saya menulis buku ini, ya bukan apa yang saya pikirkan sebenarnya, tetapi apa yang saya rasakan. Nah ketika apa yang saya rasakan ini, maka narasi menulis itu otomatis turun ya, keluar saja gitu. Kalau dengan apa yang dipikirkan, dia akan cari kalimatnya, apakah sudah sesuai EYD belum, apakah referensinya sudah benar belum, apakah tata letaknya sudah benar belum, apakah baitnya sudah cukup belum. Banyak sekali teori-teori jurnalis yang akan mengganggu alam pikir, karena kita menulis diawali dengan cara berpikir. Nah saya menulis dengan apa yang saya rasakan. Kemudian ya mengalir, saya pun nggak nyangka buku ini bisa dikatakan hanya 3 bulan lebih kurang lah ya, saya nulis gitu, ternyata ya jadi juga gitu. Dan alhamdulillah gitu, karena apa yang dirasakan. Tapi belum cukup ya, belum cukup dalam arti apakah selesai nulis apa yang dirasakan masuk penerbit, tidak seperti itu. Kalau untuk pemula aja ya. Tapi kalau untuk dan selanjutnya ya baru masuk pada tahap memvalidasi data yang dirasakan tadi.
Jadi tadi kan soalnya soal rasa. Nah kemudian validasinya di mana? Saya harus cari data dengan apa yang saya rasakan. Apakah rasa tadi sesuai dengan data yang ada atau tidak? Ya kan? Saya ingin menulis dengan rasa yang saya rasakan Muhammadiyah kaya. Tapi saya harus cari datanya. Apakah betul Muhammadiyah itu kaya? Maka perlu ada data untuk validasi itu. Nah itu di tahap selanjutnya. Tetapi di tahap awal tidak perlu untuk itu. Cukup menulis dengan apa yang dirasakan. Gitu. Ya, luar biasa Pak Denny Asyari ini berbakti juga mendapat hargaan dari majalah SUA. Majalah SUA itu majalah ekonomi atau kalau di dunia internasional majalah Forbes ya Bang ya. Sebagai best CEO with special recognition. Nah bagi hadirin teman-teman mahasiswa ada yang akan bertanya kepada Pak Denny, dipersilahkan untuk dua penanya terkait buku maupun tentang yang lainnya, bebas, tentang ekonomi jamaah atau ini kan juga sekarang mulai marak gerakan kewirausahaan mahasiswa ya. Mungkin ada yang mau bertanya kepada Pak Denny, silakan. Ya satu, ada lagi? Dua. Boleh ya Pak Denny? Di sini kesut kan Mas? Di belakang. Di sini nih biar masuk. Saya kenalkan dia. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya kami Denny dan juga dari Syarikat Cahaya Media Suara Muhammadiyah. Di sini saya Zakia Ilma Mazida dari UIN Sunan Kalijaga, dari IMM Sleman, khususnya dari IMM Syariah seperti itu kan. Ya, yang ingin ditanyakan, yang pertama adalah lazimnya kita ketahui bahwasanya generasi awal di Muhammadiyah adalah setengahnya di literatur yang pernah saya baca merupakan seorang saudagar seperti itu, yang dimana statistiknya di sana lebih dari 50% pimpinan Muhammadiyah di generasi awal merupakan seorang saudagar. Nah kemudian berjalan waktu hingga hari ini yang mendominasi sekitar 70-80% merupakan seorang intelektual atau akademisi seperti itu. Nah pertanyaan saya adalah ketika rentang waktu dari awal hingga hari ini, apakah ada pengaruhnya di mana dominasi awalnya Muhammadiyah seorang saudagar itu kemudian menuju ke dominasi seorang cendekiawan itu terhadap gerakan ekonomi Muhammadiyah, dan apakah kemudian hari ini terjadi stagnasi di gerakan ekonomi Muhammadiyah itu sendiri. Kemudian yang kedua, rasanya ketika sebelum kita berbicara tentang ekonomi jamaah seperti itu lebih luas, nah di sini di berbagai tingkatan organisasi otonom saya rasa kita juga memiliki bidang kewirausahaan lah, baik di AMM, di IPM, IMM, NAPM dan sebagainya. Nah kemudian bagaimana selama ini kemudian sinergitas gerakan ekonomi di Muhammadiyah itu sendiri di berbagai tingkatan lapisan organisasi otonom maupun di berbagai lintas struktural seperti itu kan Denny. Mungkin sekian, terima kasih. Langsung dijawab Pak, satu lagi Pak. Satu lagi. Silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Dava Isantianato dari PJIMM Sleman, dari mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya. Ya, saya kira tadi menarik yang disampaikan Pak Denny Asyari itu ya, bahwasanya kiprahnya suara Muhammadiyah itu kan. Bahkan saya teringat secuil cerita kiprahnya SM ketika pemerintahan Abdurrahman Wahid era Gus Dur gitu ya, bahwasanya
apa ya, di tengah-tengah Islam Wasatiyah, kiprahnya Muhammadiyah dengan rekan-rekan dari Nahdlatul Ulama gitu kan ya. Bahkan hingga sekarang kiprahnya itu juga ternyata sampai gerakan ekonomi gitu kan ya, Pak. Mungkin bisa diceritakan kembali gitu Pak, kilas balik ketika pemerintahan era Gus Dur bahkan hingga saat ini bisa yang katanya ada gerakan ekonomi masyarakat gitu ya Pak ya. Itu yang pertama Pak. Lalu yang kedua, tadi bahwasanya diceritakan sekarang sedang menggeluti dunia perekonomian wirausaha juga gitu kan ya. Apalagi juga kalau sangkut pautnya dengan mahasiswa pun itu juga penting karena memang menguatkan kemandirian gitu Pak. Nah, namun pertanyaan saya adalah saat ini gerakan ekonomi yang digeluti oleh seorang Muhammadiyah, kira-kira apakah ada rencana berikutnya setelah gerakan ekonomi ini Pak, gitu Pak? Gitu. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Mbak siapa tadi? Mbak Zakia Daraja. Ya, betul apa yang disampaikan oleh Mbak Zakia bahwa pimpinan pengurus Muhammadiyah awal itu memang ya basicnya pikirannya Muhammadiyah. Bahkan tidak hanya basic ya, bahkan kita menyebut DNA ya. Bahkan DNA orang-orang Muhammadiyah itu bahkan entrepreneur gitu. DNA-nya orang Muhammadiyah itu entrepreneur. Maka di kepengurusan awal Muhammadiyah itu didominasi betul oleh tokoh-tokoh, sosok-sosok yang latar belakangnya adalah entrepreneur, saudagar gitu. Dalam satu survei kita lihat ada 71% pengurus yang berlatar belakang entrepreneur, saudagar itu di kepengurusan Muhammadiyah gitu ya. Dan memang terjadi perubahan yang luar biasa di era sekarang gitu ya. Di era sekarang ya tadi disebutkan ya kelompok-kelompok saudagar ini malah semakin terpinggirkan ya. Nah, saya tidak tahu persis, belum ada penelitian ya tentang transformasi ini. Cuman saya hanya mengira-ngira ya. Saya mengira-ngira itu paling tidak terjadinya pergeseran itu di paruh abad 20 itu. Munculnya generasi-generasi intelektual modern yang lulusan Eropa ya. Ya, terutama sekali yang background pergelar guru besar ada PhD. Nah, itu memang terjadi pergeseran, bahkan tidak hanya status seorang entrepreneur dan saudagar yang bergeser, bahkan sosok seorang kiai pun bergeser ya. Dulu di Muhammadiyah kita hampir sama sebenarnya dengan Nahdien kan? Yes. Menyebut Kiai Dahlan ya kiai kan, Kiai Dahlan. Tapi hari ini kita menyebut Haidar Nasir sebagai kiai itu kan wagu. Ada konotasi bahwa itu adalah Nahdien, betul itu? Iya, ada Nahdien. Karena memang zaman dulu itu memang tradisi kita itu ya penyebutan kiai. Nah, maka saya sebutkan tadi, pergeseran status itu tidak hanya di kelompok entrepreneur, bahkan kelompok keagamaan, kelompok yang berstatus kiai pun bergeser gitu ya. Ya, dulu mungkin untuk menjadi calon pimpinan pusat Muhammadiyah itu orang berebut-rebut mengambil titel kiai, jangan-jangan ya, saya sempat berpikir gitu. Nah, apalagi kiai A, keturunan darah A mungkin cepat gitu. Tetapi di Muhammadiyah ternyata sekarang tradisinya berbeda deh. Setelah muncul transformasi para generasi baru di abad paruh ke-20 itu, munculnya lulusan Eropa, Amerika gitu ya. Ya, kalau kita ingin menyebut ya ada kelompoknya, ada Nurholis Wajid, Amin Rais, Syafi'i Ma'arif misalnya, termasuk ya kelompok-kelompok yang baru kesini ya. Nah, itu terjadi perubahannya. Nah, saya melihat generasi ini generasi yang secara pelan-pelan itu menutup tradisi entrepreneurship menurut saya, menutup tradisi kewirausahaan di Muhammadiyah. Malah generasi ini terkesan memang menonjolkan semangat birokratis, semangat apa namanya, ya sangat birokratis gitu ya, sangat birokratis dan sangat ya kelompok-kelompok ilmuwan lah, kelompok-kelompok terdidik lah, kira-kira seperti itu. Nah, sehingga kelompok-kelompok yang punya semangat entrepreneur gitu ya, ya ini tersingkirkan kira-kira ya kayak siapa ya, Mas Rizky ini kan punya semangat entrepreneur juga di negara, ya terpinggirkan.
Orang yang punya semangat dagang, semangat bisnis itu nggak berani tampil karena ekosistemnya sudah berbeda. Ekosistemnya sekarang adalah ekosistem terdidik. Bahkan kalau kita di Muhammadiyah tidak bergelar S2, tidak bergelar S3, ada merasa minder nggak? Minder kan? Ada merasa minder kalau tidak S2, S3 gitu. Nah, apalagi untuk menjadi calon pimpinan Muhammadiyah. Jangankan jadi S2, S3, bahkan harus guru besar kan? Harus profesor. Nanti kalau nggak profesor diomongin, wah masa sekelas ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah tidak guru besar gitu ya. Pertanyaannya, apakah pimpinan-pimpinan Muhammadiyah zaman awal adalah guru besar? Tidak. Bahkan Buya Hamka pun yang sampai hari ini masih melebita namanya, apakah guru besar? Tidak. Iya kan? Sekarang aja. Makanya saya nggak mau lanjut lagi kuliah saya gitu. Dan saya cukup aja jelas. Kita ingin mengembalikan tradisi gitu loh. Tradisi ya walaupun cukup sampai di sini sekolahnya, kira-kira kontribusinya nggak kurang-kurang lah gitu ya. Sama yang guru besar, sama yang doktor, kira-kira seperti itu. Agar apa? Ada semangat dan sisi lain yang dilakukan di Muhammadiyah. Tidak hanya gerakan ilmu, tidak hanya gerakan yang bersifat birokratik, tapi juga ada gerakan entrepreneur yang ini menjadi DNA Muhammadiyah awal, yang ini menggerakkan Muhammadiyah ke berbagai daerah. Bapak Ibu teman-teman lihat, begitu cepat penyebaran Muhammadiyah dari kauman ke berbagai daerah. Itu melalui gerakan apa? Bukan melalui gerakan dari panggung ke panggung, bukan dari dakwah mimbar ke mimbar. Muhammadiyah menyebar ke seluruh Indonesia itu melalui gerakan ekonomi yang disebut dengan gerakan dagang. Maka kalau kita lihat Muhammadiyah tumbuh di daerah-daerah, itu adalah daerah-daerah yang kulturnya adalah entrepreneur. Misal saya sebut satu, ke Sumatera, Muhammadiyah tumbuh besar awal adalah di Minangkabau, karena di situ tumbuh semangat entrepreneur. Di wilayah Jawa, Muhammadiyah disebarkan wilayah Jawa Tengah, di mana tumbuh suburnya ada di Pekajangan, Pekalongan, ada di Klaten, ada di Solo. Dan ini daerah-daerah yang kultur ekosistem entrepreneurnya kuat. Kemudian lari kita ke Jawa Barat. Kemudian Muhammadiyah tumbuh yang kuat di Jawa Barat, daerah Garut. Kenapa Garut? Karena di situ kultur entrepreneur, kultur dagang kuat. Lari kita ke wilayah timur, di mana tumbuhnya Muhammadiyah? Itu di Makassar, di Sulawesi. Kenapa? Karena Bugis masyarakat yang memiliki kultur entrepreneur yang kuat. Itu menunjukkan bahwa penyebaran Muhammadiyah ke berbagai daerah bukan lewat mimbar-mimbar dakwah, bukan lewat panggung-panggung seminar, bukan. Muhammadiyah menyebar ke berbagai daerah itu melalui jalur perdagangan dan bisnis, kira-kira seperti itu. Maka Bapak Ibu semuanya, anak-anak muda harus berani tampil berbeda. Tidak semuanya menjadi guru, tidak semuanya menjadi dosen, dan yang lainnya juga menjadi pedagang dan entrepreneur kemajuan ke depannya, kira-kira seperti itu. Yang merawat ya, ini kita nggak tahu karena pergeseran ini. Yang kedua terkait dengan ini, saya agak menyambung saja ya ini pertanyaan tadi, karena ini pergeseran ini kita nggak tahu. Saya hanya baru analisa saya baru sementara itu munculnya perubahan itu masuk di era Gus Dur yang saya sebut. Gus Dur termasuk dari kelompok itu, pertengahan intelektual modern di abad 20 itu. Dan ini kelompok-kelompok yang bawa perubahan itu. Dan saya masih meyakini era itu adalah era pergeseran ya dari kultur religi kiai, status kiai, entrepreneur dagang ke kelompok yang birokrat tadi, ilmuwan tadi. Apalagi almarhum Buya Shafi'i sangat kental sekali misi dan visi kepemimpinannya sebagai gerakan keilmuan. Muhammadiyah itu gerakan keilmuan. Nah, semua didorong seperti itu. Ya itu positif ya, positif, bukan nggak positif. Tetapi sisakan, ya kan? Sisakan sebagian, ada generasi yang lain yang konsentrasi di jalur entrepreneur, perdagangan, kira-kira seperti itu. Makanya saya sangat senang ketika Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar, salah satu keputusan terpenting adalah menjadikan gerakan ekonomi Muhammadiyah ini sebagai pilar ketiga Persyarikatan Muhammadiyah. Ini agenda kita ke depan. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya terkait ini ya, kolaborasi ya. Kolaborasi ini penting ya. Memang PR kita yang terberat itu adalah mengkonsolidasikan ekonomi itu secara berjamaah atau bahasanya kolaboratif tadi. Nah, karena ini semacam penyakit tersendiri bagi kita umat Islam ya.
Jadi kalau kita berjamaah itu di masjid bisa, kalau kita berjamaah di musola bisa, kalau kita berjamaah sholat bisa. Tapi mengubah jamaah sholat, mengubah jamaah di dalam musola menjadi jamaah di dalam ekonomi, ini tantangannya berat sekali. Mengubah jamaah di masjid, mengubah jamaah di musola menjadi jamaah dalam politik, itu susah sekali. Makanya banyak orang menyebutkan umat Islam itu bisa berjamaah di dalam sholat, tapi berkerumun di dalam ekonomi, berkerumun di dalam politik, sehingga ekonomi kita selalu kalah, politik kita juga selalu kalah. Ujung-ujungnya ngamuk betul ya. Bikin hoax macam-macam, wah ini ada kecurangan macam-macam. Sebenarnya bukan kecurangan macam-macam, memang ya kita yang kalah gitu ya, karena kita baru senangnya berkerumun, belum berjamaah gitu. Nah, maka dalam PR kami ke depan, termasuk Suara Muhammadiyah, PR-nya tidak sekedar menumbuhkan semangat entrepreneurship, tidak sekedar menumbuhkan semangat gerakan ekonomi. PR kami ke depan adalah meyakinkan kepada semua pihak bahwa ekonomi yang harus kita bangun adalah ekonomi berjamaah, ekonomi yang kolaboratif, ekonomi yang bersinergis. Jadi kalau Bapak Ibu ingin berbelanja, ada Alfa, ada Indo, ada Lokmat, tinggalkan Alfa Indo, belajarlah dengan Lokmat misalnya. Ya. Kalau ada ekspedisi JNT, JNE, apalagi Si Cepat dan lain-lain, tinggalkan itu, kembalikan kepada SM Logistik, kira-kira itu. Kalau acara biasanya di Grand Rohan, mana lagi? Di apa? Harper, macam-macam kan acaranya. Ya karena banyak proyek-proyek di hotel kan. Tinggalkan itu, pilih dan datang ke SM Town gitu. Begitu juga yang lainnya. Itu yang kita sebut dengan berjamaah gitu kan. Nah kadang kita semangat jamaahnya kan juga hanya di panggung, di mimbar, tapi di praktek tidak ada. Oh, Lokmat itu mahal, mahalnya berapa? 50 rupiah. Cuma hanya mahal 50 rupiah dibandingkan Indo Alfa, kita pilihnya Indo Alfa. Tapi kalau teman-teman IMM punya acara, nggak pernah proposalnya masuk ke Indo Alfa. Proposal permintaan dananya masuknya ke Lokmat. Bagaimana itu? Ya kan? Kita begitu. Kalau kelebihan mahal sedikit umat Islam, kita publish mahal. Punya orang lain tidak kita publish, tetapi kita butuh bantuan pintu sumbangan, ujung-ujungnya ke orang yang kita hujat tadi, betul tidak? Betul kan? Nah, jadi besok-besok, nah ini bisa kita gerakkan, kita kampanyekan, berbelanja di rumah sendiri. Itu bagian dari semangat kolaboratif kita. Dan yang terakhir, karena sudah mau mendekati berbuka, dan yang terakhir, teman-teman semuanya, anak IMM siapapun bisa terlibat praktek bisnis kita bareng-bareng. Karena bisnis yang dibangun SM ini adalah bisnis yang sifatnya kolaboratif, ya. Sifatnya adalah sinergis. Jadi tim teman-teman mahasiswa misalnya, saya ingin bergabung di bisnis Suara Muhammadiyah, insya Allah bisa dengan berbagai macam cabang bisnis yang kita kembangkan. Dalam media, saya sering kampanyekan, teman-teman IMM buat gerakan 1000 pembaca Suara Muhammadiyah Sleman. Saya pastikan per bulan teman-teman mendapatkan income 14 juta. Saya pastikan. Kalau teman-teman berhasil membuat gerakan 1000 pembaca, 1000 pembaca bukan satu majalah maksudnya, ya 1000 majalah maksudnya gitu kan. Menyebar 1000 majalah, saya pastikan income per satu bulan 14 juta. Belum kita gerakan-gerakan yang lain. Maka pertemuan ini jangan diakhiri sampai di sini. Besok kita ketemu lagi dalam forum-forum yang lainnya di Syariah semua. Sleman ya. Oh Sleman. Pengurus baru ya kayaknya ya. Oh ketuanya siapa? Oh nggak ada, berat juga itu ketua yang lain. Ya kapan-kapan kita diskusi di Sleman. Ya atau nanti sering ke sini. Dan insya Allah nanti bisa diskusi dengan Pak Prasojo dengan Pak Aris Sinudarsono gitu ke depan. Dan kita harus awali gerakan ekonomi ini memang dari mahasiswa, ya. Jadi memadukan itu, dan nanti teman-teman kalau memang berminat kita akan dorong untuk terlibat bersama-sama. Terima kasih Pak Denny, dan kepada
dua penanya tadi, insya Allah dapat hadiah buku ya Pak ya, nanti setelah acara ya. Ini ada pesan sponsor, jadi di Suara Muhammadiyah Tower ini juga menyediakan paketan takjil senilai 35.000 dan juga ada paket iftar ya, paket iftar all you can eat ya, 89.000 sebelum tanggal 18 dan lewat dari tanggal 18 itu 99.000. Itu bisa jadi wahana buka puasa bersama di Suara Muhammadiyah Tower. Mencari 10 dapat free 1. Mungkin itu, tapi ini ada juga pertanyaan pada ini mungkin terakhir ya. Beberapa waktu lalu kan salah satu redaktur Suara Muhammadiyah menulis Pak Denny sebagai muadzin ekonomi Muhammadiyah, itu, dan juga alhamdulillah dapat juara 2 Fakhruddin Award dari MPI. Nah, ini juga tidak terlepas dari Pak Denny yang dulu katanya Suara Muhammadiyah itu pilot ya Pak ya. Kemudian juga meninggalkan bisnisnya demi membangun Suara Muhammadiyah. Mungkin itu pertanyaan terakhir sekaligus penutup Pak Denny. Mungkin Pak Denny. Ya, sebagai penutup singkat saja, ya memang saya dan tim bersama teman-teman di sini mengawali pembangunan Suara Muhammadiyah ini tidak dalam kondisi estafet kepemimpinan yang stabil ya, bahwa sumber daya, sumber ekonomi itu sudah mapan, tidak gitu ya. Tetapi dengan kondisi yang kurang baik lah ya secara bisnis pilot, piutang juga luar biasa, dan terpaksa kemudian kami bersama tim berinisiatif, berikhtiar gitu ya, untuk bagaimana perusahaan ini bangkit kembali. Karena usianya 1 abad, kita nggak ingin kenapa di usia 1 abad usaha yang didirikan oleh Kiai Dahlan ini tenggelam di Yogyakarta. Maka kami bersama tim teman-teman mencoba menggerakkan usaha ini, bahwa di abad kedua Suara Muhammadiyah harus menjadi percontohan, harus menjadi pilot project. Dia tidak cukup sebagai pusat syiar, tetapi juga pusat bisnis. Maka kami melakukan quantum transformation, perubahan atau lompatan perubahan secara besar-besaran, baik dari segi SDM, segi manajemen, dari segi sumber daya, dan kami tidak melakukan dengan cara piutang, berhutang dengan bank, murni mandiri. Kekuatan di dalam yang kita gerahkan untuk membangun, salah satunya adalah ya termasuk saya melepas semua usaha yang saya kelola secara personal. Saya punya beberapa unit usaha, saya tutup, saya tinggalkan, saya ceburkan diri saya di Suara Muhammadiyah, kondisi pilot. Dengan tekad pada saat itu, saya telah tinggalkan usaha saya pribadi, saya telah rugi, maka saya masuk ke arena ini. Arena ini harus menjadi arena yang memberikan kemenangan bagi saya waktu itu. Dan alhamdulillah, tanpa disangka-sangka dalam waktu yang relatif cepat, kondisi pilot, kondisi keuangan yang terbatas, tanpa hutang kita bisa ubah, dan hari ini mimpi-mimpi yang kita hadirkan 5 tahun dulu yang dianggap tidak mungkin, ternyata bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin, dan hari ini bisa kita rasakan apa yang tidak mungkin itu. Begitu Mas Yus. Demikian dari kami, dari Suara Muhammadiyah. Ada catatan dari Buya Syafi'i Ma'arif, apapun amal usaha persyarikatan akan berhasil baik jika ada pihak yang menekuni secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah, seperti yang telah dicontohkan oleh Pak Denny. Sekali lagi terima kasih kepada para pemirsa dan juga hadirin yang hadir di SM Tower. Selamat menjalankan ibadah Ramadan 1445 Hijriah. Semoga kita bersama meraih kemenangan. Nun wa qalami wa mayasurun billahi fi sabil haq fasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.